Assalamualaikum, jumpa lagi Lur. Nah, kali ini kita mau obrolin ini kerjaan ringan. Jadi ini warna merah punyanya Honda Brio Rally Red merah solid. Kita bakal timpa catnya, nggak pakai dasaran, kita langsung pakai ini epoxy Chicken 680 yang epoxy tanpa tanpa ada hardener, dia cepat kering. Kalau teman-teman misal ada yang ragu dengan epoxy yang tanpa hardener, ini kita sebelumnya kasih epoxy yang sebelumnya ini pakai Belcoat. Begitu kering kita amplas pakai 400 atau 600 atau 500 ya, pokoknya sekitar segitu, langsung kita timpa pakai yang Chicken 680, cuman selapis kenyang, sekedar untuk dia mempermudah nutupnya warna merah ini meski tanpa pakai dasaran cat ya. Jadi kenapa enggak kita kasih dasaran cat? Versi kami kita usahakan catnya setipis mungkin biar resiko absorb atau serepan dari cat itu relatif minim, jadi enggak bikin resiko pernis jadi drop. Oke, ini alasan kenapa kami enggak pakai dasaran. Oke, jadi ini warna yang krem ini enak banget kalau buat dasaran cat merah solid punyanya Honda Brio ini. Kemudian ini nanti yang bakal kita obrolin soal aplikasi Pernis HS yang pakai mode one visit application. Jadi enggak pakai jeda antar lapis. Jadi ini nanti pernisnya kita bakal timpa 2 lapis pakai Belcoat 2100. Jadi kenapa kita pakai pernis yang selevel ini? Kebetulan ini bumper waktu kita tarif 700.000 satu bumper, dia yang punya kendaraan enggak nawar. Jadi ya kita kasih pernis yang istilahnya harga 250.000 ke atas lah gampangnya. Jadi kalau di area kami rata-rata tarif panelan masih di angka 500.000 ke bawah sih. Nah, begitu kita kasih tarif sampai setelah 700.000, berarti kita juga mesti tanggung jawab, nggak boleh makan gaji buta. Jadi kita kasih produk yang relatif kualitasnya sudah masuk kelas menengah atas atau kelas atas. Oke, karenanya ini cat kita kasih tiu. Kemudian seperti biasa kalau cat kita selalu pakai tiu, kita udah lama banget, udah ada 4 tahunan mungkin atau bahkan 5 tahunan, 4 tahunan ya, nggak pakai NC lagi. Alasannya kenapa nanti kita obrolin di next kesempatan. Untuk kali ini kita yang jelas pengen ngobrolin gimana untuk dapat hasil sekinclong mungkin dengan ruang yang relatif masih belum steril dari debu. Jadi istilahnya ala-ala kaki limaan, tapi gimana tetap relatif bersih dari resiko debu nempel di pernis yang lapis pertama. Jadi kalau debu nempel di pernis lapis kedua sih bakal bisa dikoreksi pakai amplas, pakai di sanding kemudian dipoles, bakal bisa relatif aman. Tapi kalau debu nempel di pernis lapisan yang pertama terus ditimpa lagi, itu bakal jadi bencana. Karenanya ini nanti untuk kita nggak kasih kesempatan ada kotoran nempel di pernis lapis pertama, kita bakal pakai mode tembak pernisnya one visit application, alias 2 lapis tanpa jeda, tanpa flash off istilahnya. Jadi misal nanti kita timpa mulai dari sini, jebret lari ke ujung sana, selesai dari ujung sana kita langsung balik lari ke sini, tembak lagi. Nanti kira-kira teknik aplikasinya kayak gimana kita obrolin detail di saat aplikasi. Oke?
Oke, ini hasil tembakan kita yang lapis barusan. Jadi ini tadi pertama saya tembak, ya dibilang kering enggak, basah juga enggak. Yang penting saya mainin dia cepat tanpa flash off yang cukup panjang. Jadi cukup ya sekitar 2 atau 3 menit sambil saya angin-angin langsung timpa lagi untuk lapis yang pertama dan kedua. Kita dapatnya macam kayak begini. Jadi tadi ini luka sampai di sini, mau enggak mau kita enggak ada stand blending ya kita timpa full. Tapi begitu di sini, ini tadi epoxy kita taruh di nut sini, dan karena ada stand blending tetap kita usahakan kita ngeblending. Karenanya ini di sini ini enggak kena tinta cat. Catnya diusahakan ya pokoknya enggak sampai di pojok banget, buat jaga-jaga biar warna tetap mau presisi. Kemudian di area sini, nah ini kita dapat macam begini, masih belum rapi banget. Ini kita tunggu untuk yang sebelum lapis yang terakhir. Jadi ini nanti bakal kita kasih catnya 1 kali lagi, selapis lagi. Kita tunggu 10 menit. Kenapa? Kita butuh cat yang ini, lapisan yang ini relatif kering, ideal untuk ditimpa lapis berikutnya. Tujuannya apa? Sekali lagi biar nanti ndak resiko absorb yang kebangetan, alias drop kinclong pernisnya. Misal hari ini kita timpa, besoknya kelihatan kinclongnya turun banyak. Nah termasuk salah satu yang mempengaruhi adalah tingkat kekeringan cat saat kita proses nimpa lapis per lapis. Jadi kalau cat yang kita timpa ini, yang bakal kita timpa ini dia belum cukup kering ideal, resiko nanti bikin istilahnya di luar dia kelihatannya kering, di lapisan terluar dia kelihatan kering, tapi sebenarnya yang bagian paling dalam dia masih ada basah-basahnya. Oke, ini kita dapat macam begini. Ini tadi setting spray gun, saya buka jarumnya cuma 1,5 ulir. Kenapa? Karena panelnya kecil, ditembak pakai di SATA 5000 HPLP WSB. Meski dia nozzle 1,25, tapi kalau dibuka pol sudah sangat overkill. Jadi pakai setting yang begini pun dia sudah overkill, kalau dibuka pol semakin overkill. Jadi ya kita sesuaikan setting sesuai dengan kebutuhan, intinya seperti itu. Untuk sini kita dapat sambungan catnya macam begini. Oke, ini saya bakal tunggu ya sekitar 5-6 menit lagi. Ini tadi ditinggal ngobrol, udah makan waktu sekitar ya 3 menit. Jadi tinggal sekitar 6-7 menit nanti bakal siap ditembak ulang. Oke, untuk tadi thinner kita kasih perbandingan kurang lebih 60% pakai thinner PU eceran yang relatif cukup kering. Kenapa? Karena ini panel sebelumnya sudah pernah dicat, dan ini tadi sebelum aplikasi cat, waktu kita epoksi di area sini sempat kejadian keriting. Jadi kita butuh tembakan yang relatif enggak basah banget tapi jangan sampai berdebu. Sedangkan ini cuaca lagi panas banget. Saya aplikasi ini sekitar jam 2 siang apa jam setengah 3. Kondisi lagi panas kenceng, panas banget. Karenanya ini tadi kita usahakan jangan sampai dia nembaknya terlalu kering biar enggak berdebu. Sebenarnya thinner yang kita pakai barusan kurang slow, kurang lambat kering kalau untuk cuaca sepanas ini. Karenanya ini nanti kita bakal tambah thinner, jadi kita bakal tambah cat ya sekitar 50 mili mungkin, dengan nanti juga dikasih thinner yang slow, thinner yang kita pakai biasa untuk campuran pernis. Jadi thinner PU kalengan yang slow. Tujuannya kita nanti dapat lapisan yang jauh lebih lembut dari yang sebelumnya ini. Jadi ini kalau dilihat, nah sedikit ada jerukan-jerukan gini. Memang ini tadi dibikin sedikit kental. Kita cuman main 1,2 bar. Tujuannya satu, ini warna merah, pigmennya dia lemah, nutupnya relatif sulit. Ketika catnya terlalu encer dia bakal jauh lebih sulit nutupnya, karenanya kita bikin dia relatif agak kental. Nah untuk lapis yang terakhir nanti kita butuh dapat hasil tembakan yang cukup lembut. Saya bakal kasih thinner kurang lebih ya di 80% dengan tambahan thinner extra slow. Oke lor.
Oke, ini hasil tembakan kita yang lapis terakhir. Jadi ini tadi kita nimpa catnya itu enggak mode sawur terus basah terus sawur lagi atau istilahnya droput, enggak. Kenapa? Karena ini cuacanya lagi ekstrim, panas banget. Di sisi lain ini panelnya juga kalau ditimpa pakai mode basah yang sampai kelihatan kinclong langsung gitu sekali nembak catnya, dia resiko muncul keriting. Jadi pernis yang sebelumnya relatif kurang kuat ditimpa thinner PU. Karenanya ini tadi mode tembak yang kita pakai, misal kalau basah, tembakan basah itu misal kalau ngomong poin dia 5 poin. Nah ini tadi kita timpa pakai mode ya kurang lebih 3 poin. Jadi bukan yang kering, bukan yang sampai basah banget, bukan. Jadi gampangnya ya sedang, tapi masih nggak sampai bikin berdebu. Jadi teman-teman bisa silahkan dibayangin. Jadi silahkan mumet bareng saya. Jadi gampangnya untuk menggambarkan seberapa basah sih kita akan sulit menyampaikan tanpa keterangan. Misal ini gampangnya sekian poin, kalau basah itu misal dia 5 poin. Nah ini tadi kita timpa dia itu gampangnya pakai mode 3 poin, tapi dari tembakan pertama sampai terakhir kita full pakai mode 3 poin. Jadi nggak ada sawur, nggak ada basah, intinya modenya sama, cuman mix ratio yang kita bedakan. Kalau yang pertama tadi kita pakai thinner kurang lebih 60%, untuk yang tembakan terakhir kita kasih thinnernya di sekitar 80-85%. Dan juga thinner yang dipakai, kalau yang pertama pakai thinner PU eceran karena kita butuh ngejar cepet kering tapi diusahakan nggak berdebu, karenanya kita pakai pressure hanya 1,2 bar. Terus kita pakai yang HPLT, jadi dia semakin pressure yang keluar dari air cap dia cenderung jauh lebih rendah daripada kalau kita pakai tipe yang RP. Soal obrolan RP dan HPLP atau HPLP versus RP nanti bakal kita obrolin sedetil mungkin di next kesempatan ya, Lur. Oke, jadi ini tadi untuk tembakan yang pertama dan kedua kita pakai thinner PU ecer, gampangnya PU yang relatif cukup cepat kering, jadi fast dry, PU fast dry, karena panelnya dia bakal sangat berisiko ketika dari awal dikasih thinner yang relatif cukup lemot keringnya. Nah untuk bikin tembakan bisa dapat sehalus mungkin dengan cuaca sepanas ini, di lapis ketiga kita kasih tambah thinner yang slow. Jadi thinner yang kita pakai campur nanti untuk pernis. Jadi di tembakan yang ketiga tersebut kita dapat istilahnya setnya relatif cukup lama kering, tapi resiko keriting juga akan berkurang karena panel sudah dilapis sama set yang sebelumnya kita kasih tunggu sekitar ada 10 menitan. Jadi dia sudah relatif cukup kering. Oke, ini set, ini panel sudah ada jeda sekitar 15-an menit. Jadi kita dapatnya sudah kelihatan ngedop, udah ndak ada yang kelihatan kinclong. Cek bentar. Ada kotoran nempel. Nah, ini tadi kebetulan pas habis nembak ada tamu estimasi, akhirnya saya tinggal estimasi sebentar. Oke. Jadi kita dapatnya macam kayak begini. Ini kalau pakai mode tembak basah sebenarnya bisa sedikit lebih lembut lagi hasil tembakannya. Ini memang kita bikin ya kurang lebih tembakan ada kayak ngejeruknya sedikit-sedikit, ada keringnya dikit karena memang panelnya tidak memungkinkan untuk ditembak dengan cukup basah. Untuk area sambungan kita dapat macam kayak begini. Jadi ini di masking ya sedikit ada warna, dan di sini sudah nggak ada. Jadi kita dapatnya macam kayak begini. Kemudian di area sini karena luka di area sini cuman di area bawah sini aja,
jadi kita nggak sampai nembak sampai bagian atas, sudah beres. Sambungan tadi di area sini kita dapat macam kayak begini. Oke, ini sudah layak untuk kita timpa pernis, sudah relatif cukup kering. Kita bakal racik pernisnya loh. Oke, ini untuk pernis kita pakai si Belco 2100. Oke lur, ini yang kita tembak kemarin siang apa sore ya, sore anggap aja. Kita dapat setelah ini sekitar jam 9 pagi, udah ada proses dijemur juga. Kita dapat ya kinclongnya macam kayak begini. Dibilang drop mungkin iya, dibilang enggak drop ya mungkin enggak. Ya intinya masih enak dilihat sih, masih sedep, masih dapat kayak begini. Nah ini berikutnya saya bakal amplas dan poles. Kenapa harus amplas dan poles? Karena tempatnya masih belum suci dari debu. Terus nanti mau ngamplasnya kayak gimana, saya bakal coba dokumentasiin, semoga ada waktu. Kalau ngomong jadwal ngecat, saya cuman hari ini bakal ada ngecat ini sih, agak santai. Jadi semoga waktu untuk kita obrolin ngamplasnya kayak gimana. Terus misal pas ada kotoran atau apa, nanti solusinya macam gimana, semoga bisa diobrolin. Oke? Jadi ini hasil tembakan yang kemarin, yang apa kita tembak tanpa flash off, tanpa jeda antar lapis. Jadi pakai Belco 2100, thinner sekitar ya 12 atau 13% lah, kurang lebih segitu. Kalau ikut TDS sekitar 17%. Kemudian nembaknya dari awal kita langsung tancap gas, jadi ndak mojo disawur-sawur dulu, ndak, langsung tancap gas tanpa jeda. Lapis kedua lebih ditancap lagi. Kemarin pakai SATA 5000 Rp, nozzle 1,2, jarum kita buka pol alias full wide open, pattern dibuka pol. Kita dapatnya macam begini.